Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nelayan se-Nusantara dan pemirsa di mana saja Anda berada. Pagi yang bening ini dengan matahari terpaannya yang memancarkan sinar kuning keemasan membuat tubuh akan memperoleh asupan namanya vitamin D atau sinar ultraviolet. Pemirsa, bicara tentang nelayan seolah-olah tak ada habisnya karena negara kita dikepung oleh beberapa pulau sehingga negara kita disebut negara maritim, di mana mayoritas penduduk pesisir bermata pencarian menjadi nelayan. Definisi nelayan adalah orang yang bekerja mencari ikan di laut atau disebut nelayan aktif, dan nelayan pasif adalah mereka para pemilik kapal yang bergelut di dunia perikanan dan kelautan. Alhamdulillah, Tuhan masih memberikan kenikmatan yang sungguh luar biasa. Dengan hembusan udara yang tanpa bayar. Bayangkan, sahabat-sahabat kita yang berada di rumah sakit, mereka butuh asupan udara, oksigen yang di sana sangat mahal. Sementara di sini dengan terpaan sinar matahari yang sangat menyehatkan. Tentunya agar kita tetap sehat untuk berkarya. Karena hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup memang benar-benar membutuhkan energitas, asupan udara yang cukup, serta gizi yang berimbang. Sahabat, sini mas, ini ada 2 ABK. Ini mas. Selamat siang ya. Baru pulang ya? Baru pulang Mas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, di sana nggak ada kendala ya? Nggak ada, aman-aman. Yang penting tidak terlalu dekat. Iya. Karena ada 2 kapal yang ada di daerah Juwana dibakar di perairan Pontianak. Ya, alhamdulillah selamat lah. Selamat ya. Iya pasti. Oke Mas Joni, siap terus. Ya. Terima kasih ya. Ini 2 ABK nelayan yang barusan pulang dari selama kurang lebih 3 bulan. Banyak teman-teman kita yang sedang mengalami musibah dibakar kapalnya di daerah pengairan sekitar Pontianak. Ya rupanya mungkin terlalu dekat, atau karena jenuh, atau persaingan bisnis, karena di sana banyak kapal-kapal tradisional yang sedang melakukan aktivitas. Padahal kita sama-sama nelayan mencari ikan dan berburu ikan di lautan. Tapi karena ada batasan zona, pembatasan wilayah, membuat nelayan menjadi terkotak-kotak. Bersyukur tidak menjadi konflik antar daerah, karena sering terjadi kasus pembakaran kapal yang penyelesaiannya tidak jelas. Efek jerak pun mudah-mudahan bisa menghentikan, dan pelakunya mudah-mudahan bisa ketangkap, apapun alasannya, karena kita adalah negara hukum. Kalau mereka bersalah, harus diadili dulu nakodanya atau siapapun yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan main hakim sendiri. Bicara nelayan, kembali saya katakan, tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah habis. Karena dulu kalau tidak salah ada larangan untuk melaut hari Sabtu ya, di eranya Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, di Australia pun ada batasan larangan yang menggunakan alat tangkap lain kecuali alat tangkap rekreasi atau mancing, yaitu biasanya pada hari Sabtu di Australia, di Mololaba. Hari Minggu untuk hari beribadah di bagi sana. Dan kalau di Indonesia, terutama di daerah wilayah Pekalongan dan Jawa Timur, biasanya hari Sabtu ada aktivitas setelah Jumatnya prei itu. Tapi pada umumnya di Indonesia hari Minggu adalah hari libur atau weekend. Kemudian untuk kalangan pegawai negeri, Sabtu Minggu untuk prei juga. Kemudian jam pelajaran dipadatkan sehingga anak-anak sekarang, anak-anak kelas 2 pun pulangnya sampai jam 4 sore. Waktu bermainnya sangat sempit, dan di sana zuhur dan asar dijadikan satu di tempat sekolah itu. Waktu zuhur break istirahat dan isoma, istirahat, sholat dan makan. Sampai asar pun lagi berjamaah. Ini yang terjadi di sekolah-sekolah Islam di Kota Tegal. Kembali lagi bicara tentang nelayan, ini yang tidak habis pikir adalah penangkapan ikan terukur, karena pajaknya dihitung setelah
ikannya didaratkan, kemudian dihitung dan dicatat berapa sih hasil tangkapannya, berapa sih harga patokan ikan, HPI-nya, berapa sih jumlah tonasenya, dan itu dikalikan dengan standarisasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini KKP, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sahabat pemirsa, saya terutama harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sementara ini ikan sudah mulai ramai lagi. Tinggal pemerintah bagaimana mengaturnya sehingga menurunkan harga solar industri agar kapal-kapal ini bisa melaut. Bukan hanya sekedar membeli solar industri dengan harga yang terjangkau, tapi bagaimana cara memasarkan harga ikan stabil. Seperti halnya Bulog yang mengatur harga beras dari pertanian, tapi di nelayan kayaknya belum. Bagaimana kemarin ikan abangan harganya di angka 13.000, 12.000, sekarang mencapai angka 8.000 karena begitu banyaknya kapal yang datang sehingga harga ikan anjlok. Ini yang menyebabkan persaingan yang tidak wajar di tempat pelelangan ikan. Mungkin dimanapun begitu. Apalagi dengan sistem langgan atau sistem ijon, para pemilik sudah hutang dulu. Bagaimana tidak bisa hutang dulu? Karena agar bisa memberangkatkan kapal-kapalnya dengan harga tentunya agak sedikit naik daripada harga kontrak. Begitu sahabat, jangan lupa tetap tersenyum. Salam sehat selawase untuk kita semua. Tersenyumlah, jangan pura-pura bahagia. Tetap bahagia. Salam sehat selawase untuk kita semua.